Apa cara terbaik menghadapi Rusia di tahun 2026? Jangan biarkan Rusia menyerangmu lebih dulu. Bersikaplah preemptif dan singkirkan ancaman Rusia sebelum mereka punya kesempatan melakukan apapun terhadapmu. Di dunia di mana pencegahan tampaknya kurang efektif daripada sebelumnya sejak awal abad ke-21, menyerang lebih dulu lebih baik daripada diserang. Setidaknya itulah pendekatan baru Jerman. Dalam putusan hukum bersejarah, Jerman telah memberikan kekuatan kepada dinas mata-matanya untuk menyerang Rusia sebelum Rusia menyerang Jerman. Serangan preemptif akan segera diluncurkan, tetapi serangan itu tidak akan melibatkan rudal dan bom. Serangan itu akan melibatkan kewenangan baru yang diberikan kepada dinas intelijen Jerman. Drone terbaik adalah yang tidak pernah terbang dan dapat mengancam Jerman, ujar Ketua Komite Pengawasan Parlemen Bundestag Jerman, Mark Henrichmann, menjelang pemungutan suara penting yang akan menentukan apakah kabinet Jerman akan memberikan serangkaian kewenangan baru kepada badan intelijennya. Beberapa jam kemudian, hasil suara telah masuk. Undang-undang baru itu telah disahkan oleh kabinet. Seperti yang dinyatakan oleh Henrichsman, Jerman telah mengambil langkah besar untuk memberikan dirinya kewenangan melakukan serangan preemptif terhadap Rusia daripada selalu menunggu dan merespons strategi perang hibrida yang telah digunakan Putin terhadap Berlin sejak invasi Ukraina dimulai. Reuters adalah salah satu media pertama yang melaporkan berita tersebut. Dalam sebuah artikel pada 12 Agustus, media tersebut mengungkapkan bahwa kabinet Jerman telah mengesahkan sebuah rancangan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada dinas intelijen negara itu untuk meretas komunikasi guna mengganggu operasi yang direncanakan oleh musuh asing. Langkah kontroversial ini memberikan baik BND maupun BFE yang merupakan badan intelijen utama Jerman akses yang jauh lebih luas ke komunikasi digital serta kemampuan untuk mengumpulkan lebih banyak data daripada sebelumnya dan untuk melakukan apa yang digambarkan oleh Reuters sebagai operasi aktif guna menggagalkan serangan. Ini menunjukkan bahwa Jerman tidak hanya akan mengumpulkan data agar bisa menunjukkan dan berkata, lihat apa yang direncanakan Rusia, karena mari kita akui, semua ini tentang Rusia. Apa yang tampaknya dimaksud oleh undang-undang baru ini adalah bahwa Badan Intelijen Jerman dapat secara aktif melakukan peretasan dan operasi kontrasabotase untuk menghentikan rencana-rencana tersebut agar tidak menjadi kenyataan. Ini adalah sebuah revolusi dan perubahan bersejarah dalam pendekatan Jerman terhadap bagaimana mereka menggunakan badan intelijennya, ujar Menteri Dalam Negeri negara itu, Alexander Dobrindt, setelah pemungutan suara. Sudah saatnya kita menempatkan diri agar bisa bersaing dan setara dengan dinas intelijen mitra kita di seluruh dunia. Hal ini membutuhkan kemampuan operasional dan kewenangan aktif untuk menangani terorisme negara modern dan kelompok ekstremis secara lebih efektif, tambah Dobrindt. Namun, ada catatan penting terkait semua ini sebelum kita lanjutkan. Seperti yang disoroti oleh Guardian dalam laporannya tentang keputusan terbaru Jerman, pemerintah Jermanlah yang telah memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang baru tersebut. Undang-undang tersebut masih harus melewati pemungutan suara penuh di parlemen sebelum menjadi kebijakan resmi Jerman. Hal itu mungkin akan menjadi hambatan karena dukungan terhadap langkah ini tidak mutlak di Jerman. Tapi sebelum kita membahas alasannya, rancangan undang-undang ini juga bukan muncul begitu saja. Jerman sudah lama berusaha memperkuat dinas intelijennya. Uang adalah solusi pertama yang dipilih oleh Kanselir Friedrich Merz. Anggaran BND untuk tahun 2026 sudah dinaikkan menjadi 1,73 miliar dolar. Dan Merz telah mengambil langkah-langkah untuk melonggarkan pembatasan yang diberlakukan pada BND terkait penggunaan AI dan teknologi pengenalan wajah. Satu persatu, pembatas mulai dilonggarkan. Rancangan undang-undangnya sendiri juga sudah dikerjakan selama beberapa waktu. Pada 17 Februari, Politico melaporkan langkah-langkah yang diambil Jerman untuk memperkuat dinas intelijennya di tengah klaim internal bahwa dinas-dinas tersebut harus mencapai tingkat otonomi tertentu agar Jerman tidak hanya bergantung pada Amerika Serikat dan rekan-rekan Eropanya untuk mendapatkan informasi. Seperti yang dikemukakan Henrichsman saat itu, kami ingin terus bekerja sama erat dengan Amerika. Tetapi jika seorang presiden Amerika Serikat, siapapun itu, di masa depan memutuskan untuk bertindak sendiri tanpa mitra Eropa, maka kita harus mampu berdiri di atas kaki sendiri. Jadi undang-undang baru ini bukan hanya soal menyetujui langkah-langkah pencegahan. Ini tentang Jerman mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan seluruh komunitas intelijennya tidak runtuh jika AX Karika memutuskan untuk menghentikan pertukaran intelijennya. Kita sudah tahu dasar-dasar tentang undang-undang baru ini, tapi inilah kewenangan baru sebagaimana yang kita pahami sejauh ini. Dinas intelijen Jerman akan memiliki kekuatan untuk menerapkan berbagai tindakan setelah mereka menemukan adanya rencana yang sedang berlangsung, menurut laporan Politico. Tindakan-tindakan tersebut dapat bervariasi tergantung pada skala rencana tersebut. Membongkar para pelaku dan siapa yang mendukung mereka adalah salah satu pendekatan yang bisa diambil oleh dinas tersebut. Itu mungkin menjadi pilihan ketika rencana tersebut kecil kemungkinannya untuk menimbulkan kerusakan dan Jerman justru dapat menggunakannya untuk mendapatkan poin geopolitik terhadap siapapun yang mungkin berada di balik rencana itu. Rusia, pilihan lain mungkin termasuk menghancurkan properti orang-orang yang diidentifikasi sebagai bagian dari rencana tersebut, menyabotase bahan peledak yang telah dibuat sebelum serangan, atau bahkan memberikan intelijen palsu kepada orang-orang yang terlibat setelah upaya serangan, yang menyebabkan kebingungan di dinas intelijen para musuh Jerman.
Salah satu batasan utama yang diterapkan untuk semua ini adalah bahwa setiap respons yang diputuskan oleh Jerman harus terkait langsung dengan insiden asli yang ditemukan dan tidak boleh membahayakan keselamatan fisik atau nyawa, tambah Politico. Reuters memberikan beberapa detail tambahan, menambahkan bahwa rancangan undang-undang baru tersebut mengusulkan seperangkat aturan baru yang akan memungkinkan Dinas Intelijen Jerman untuk memasang perangkat lunak yang dioperasikan negara yang melacak pencarian online dan memungkinkan pengawasan telekomunikasi. Beberapa jenis entitas, termasuk perusahaan telekomunikasi, operator transportasi, perantara keuangan, dan platform digital juga dapat diperintahkan untuk menyerahkan informasi sesuai perintah berdasarkan undang-undang baru tersebut. Semua ini akan digunakan untuk mendukung apa yang diinginkan Jerman agar dinas intelijennya mampu lakukan. Menyerang lebih dulu, menyerang dengan keras, dan menggagalkan rencana musuh asing manapun. Namun Anda mungkin mendengar semua ini dan merasa bahwa undang-undang baru ini agak berlebihan. Memperluas kewenangan dinas intelijen adalah satu hal, tetapi memberi mereka akses yang tampaknya tanpa batas ke data pencarian online dan catatan telekomunikasi adalah potensi pelanggaran privasi. Hal ini bisa dianggap oleh sebagian orang sebagai langkah yang terlalu jauh. Anda tidak sendirian jika itu adalah pendapat Anda. Kami sudah menyebutkan bahwa rancangan undang-undang baru Jerman masih harus melewati pemungutan suara penuh di parlemen, dan itu bisa menjadi hambatan. Alasannya adalah karena dukungan untuk undang-undang ini tidak bulat. DW menunjukkan bahwa masyarakat hak sipil Jerman menganggap beberapa aspek dari rancangan undang-undang tersebut tidak sesuai dengan konstitusi, terutama terkait dengan kewenangan pengawasan yang sangat luas yang akan diterima oleh Dinas Intelijen Jerman. Secara khusus, memberikan akses kepada dinas-dinas tersebut terhadap pemantauan video publik dan pribadi secara langsung merupakan masalah, klaim pakar dari masyarakat tersebut, Kai Dittmann. Tidak ada batasan yang cukup dan jelas untuk intrusi yang begitu luas, yang terutama berdampak pada banyak sekali orang tak bersalah, kata Dittmann tentang undang-undang tersebut. Ia menambahkan bahwa memberikan Dinas Keamanan Jerman kemampuan untuk melakukan operasi siber dan kampanye aktif terhadap ancaman yang teridentifikasi membuat batas-batas konstitusional antara dinas intelijen, polisi, dan militer menjadi kabur. Sentimen ini juga disampaikan oleh Clara Bühner yang merupakan pakar kebijakan dalam negeri dari Partai Kiri yang merupakan bagian dari oposisi terhadap koalisi Merz. Karena badan intelijen tidak lagi diwajibkan untuk memberitahu pihak-pihak yang terdampak dalam banyak kasus, perlindungan hukum yang efektif tidak lagi terjamin, tegasnya. Ada juga kekhawatiran tentang apa arti melonggarkan pembatasan terhadap komunitas intelijen Jerman lewat undang-undang ini di tingkat internasional. Politico menunjukkan bahwa mata-mata Jerman biasanya dibatasi dalam melakukan operasi pengumpulan informasi yang lebih agresif karena pembatasan yang diberlakukan kepada Jerman oleh komunitas internasional setelah Perang Dunia II. Pembatasan-pembatasan itu ada untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan yang pernah dilakukan oleh jaringan mata-mata besar Nazi. Bagi sebagian orang di Jerman dan di luar negeri, undang-undang baru ini akan menjadi langkah berbahaya yang menjauh dari pembatasan yang telah menjaga mata-mata Jerman tetap terkendali selama lebih dari 60 tahun. Argumen tandingan terhadap klaim ini adalah bahwa sekarang bukan lagi tahun 1940-an. Jerman adalah negara yang sangat berbeda dari saat berada di bawah rezim Nazi, dan bisa dikatakan bahwa Eropa sekarang menghadapi ancaman yang mirip dengan ancaman Nazi. Hanya saja ancaman itu datang dari Putin dan Rusia imperialis versi Putin. Itulah argumen yang disampaikan Hendrikman sebelum pemungutan suara kepada Well TV Jerman. Kita benar-benar harus memungkinkan dinas-dinas kita untuk melumpuhkan dan mematikan drone serang di Rusia atau pabrik yang memproduksinya. Sebelum itu diarahkan ke bandara Jerman atau terhadap keselamatan jiwa dan raga orang-orang di Jerman. Namun, masih ada hambatan yang harus diatasi. Apakah rancangan undang-undang itu akan melewati hambatan-hambatan tersebut? Tampaknya sangat mungkin. Koalisi Partai Merkel yang mencakup Uni Demokrat Kristen, Uni Sosial Kristen, dan Partai Sosial Demokrat memegang mayoritas di parlemen Jerman. Ketika parlemen itu kembali dari masa resesnya pada awal September, 3 partai tersebut diperkirakan akan memaksakan rancangan undang-undang itu dengan suara kolektif mereka, terlepas dari adanya oposisi. DW bahkan menyatakan bahwa pemungutan suara lanjutan ini dianggap sebagai formalitas belaka. Jika memang begitu, maka kita bisa mengatakan dengan cukup yakin bahwa para mata-mata Jerman akan segera mendapatkan serangkaian kekuatan baru. Namun pertanyaannya tetap, mengapa hal ini diperlukan sejak awal? Kami akan memberitahu Anda alasannya secara tepat. Namun sebelum itu, ini adalah acara militer dan masih banyak lagi konten seperti ini. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, silakan luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Jadi kami telah menyebut kewenangan baru yang diberikan Jerman kepada para mata-matanya itu preemptif. Itu benar dalam arti apa yang bisa dilakukan para mata-mata berkat kewenangan tersebut saat menghadapi rencana yang sedang berjalan. Namun kita juga bisa berargumen bahwa undang-undang baru Jerman ini jauh dari kata preemptif dalam konteks konflik yang lebih luas dengan Rusia dan serangan hibrida yang tampaknya tak ada habisnya dari negara itu. Kita menuju ke Bandara Leipzig. Larut malam pada tanggal 4 Agustus, sebuah drone quadcopter ditemukan berkeliaran di bandara itu dan telah terlihat melayang di antara pesawat-pesawat. Penemuan itu memaksa satu landasan pacu ditutup, sementara Jerman mengirimkan robot penjinak bom untuk menangani drone tersebut.
Lalu, ada kejutan lain dalam cerita ini. Drone Rusia itu ternyata tidak melayang di antara sembarang pesawat. Pesawat-pesawat itu adalah pesawat kargo Antonov milik Ukraina. Implikasinya jelas. Sebuah drone Rusia telah ditemukan dan tampaknya sedang menunggu untuk sewaktu-waktu menghancurkan pesawat Ukraina di landasan. Setidaknya, drone itu telah ditempatkan di dekat landasan sebagai ancaman bagi Jerman. Kali ini drone itu tidak melakukan apa-apa. Lain kali, ya, kami baru saja membuktikan bahwa kami bisa memasukkan drone ke bandara Anda. Menteri Dalam Negeri Dobrin memperingatkan adanya tingkat bahaya baru setelah insiden tersebut, meskipun ia tidak secara langsung mengatakan bahwa Rusia berada di balik kejadian itu. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa kejadian tersebut mungkin melibatkan kekuatan asing. Semua orang tahu apa maksudnya dengan pernyataan itu, dan pada 10 Agustus, intelijen Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa mereka yakin Rusia berada di balik insiden drone di Leipzig. Media Jerman Bild juga mengklaim bahwa pihak berwenang yang menyelidiki insiden tersebut menemukan jejak DNA di lokasi kejadian yang cocok dengan sampel yang diambil dari bom pembakar yang pernah dikirim melalui DHL ke bandara yang sama pada Juli 2024. Hal ini tampaknya belum dikonfirmasi secara independen, tetapi fakta bahwa upaya serangan bom pembakar ini benar-benar terjadi, ditambah lagi dengan insiden drone baru-baru ini, memberikan petunjuk besar mengapa Jerman memberikan kewenangan baru kepada dinas intelijennya. Perang hibrida Rusia terhadap Jerman semakin meningkat. Dobrin telah mengatakan hal itu dengan menyatakan, kita memang tidak sedang berperang, tetapi kita menjadi target harian dari perang hibrida. Spionase, sabotase, serangan siber, atau operasi rahasia oleh kekuatan asing yang bertujuan untuk mendestabilisasi Jerman atau menimbulkan kerugian langsung adalah kenyataan yang terus-menerus terjadi. Dia tidak salah. Meskipun 2 insiden di Bandara Leipzig mungkin termasuk yang paling menonjol, Jerman telah menghadapi terlalu banyak insiden perang hibrida. Jumlah dan skala insiden-insiden tersebut meningkat bukan secara kebetulan sejak Rusia menginvasi Ukraina, dan Jerman memberikan dukungannya kepada negara yang ingin ditekan oleh Putin. Itu menurut laporan tahun 2025 dari Badan Intelijen Dalam Negeri negara tersebut. Tentu saja, badan tersebut memiliki bias tertentu, karena pada saat itu mereka sedang mengkampanyekan kewenangan baru. Namun, klaim tersebut tidak sepenuhnya tanpa dasar. Angkanya tampaknya mendukung hal itu. Dalam laporan Februari 2026, Pusat Internasional untuk Penanggulangan Terorisme meneliti sejumlah besar insiden perang hibrida yang dilakukan terhadap negara-negara Eropa. Disebutkan bahwa hanya pada tahun 2025 saja, Jerman mencatat 320 upaya sabotase, meskipun mereka tidak selalu dapat menentukan siapa yang berada di balik upaya sabotase tersebut. Kemungkinan karena badan intelijennya dihentikan sebelum mereka bisa menyelidiki lebih dalam. Namun, 320 dalam setahun sangat mendekati ancaman harian yang dibicarakan oleh Dobrin, dan angka itu hanya mencakup sabotase saja. Ada serangan siber, penyusupan drone, dan bentuk-bentuk perang hibrida lainnya yang dengan mudah membuat klaim serangan harian menjadi kredibel. Bahkan, jika kita memasukkan serangan siber ke dalam perhitungan, maka serangan harian adalah perkiraan yang sangat meremehkan. Setiap jam akan lebih akurat, dan setiap beberapa menit akan lebih akurat lagi. Dalam sebuah laporan tanggal 12 Mei, Euronews mengungkapkan bahwa Jerman mencatat 334.000 kasus kejahatan siber pada tahun 2025. 2/3 diantaranya dipastikan berasal dari luar negeri atau dilakukan dari lokasi yang tidak diketahui. Dobrin mencatat bahwa banyak dari serangan ini berasal dari Rusia, saat ia sekali lagi menyerukan undang-undang baru yang kini hampir disahkan oleh Jerman. Secara total, Euronews mengatakan serangan siber ini diyakini telah menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 230 miliar dolar hanya pada tahun 2025. Statistik ini mengungkapkan skala ancaman hibrida yang sebenarnya sedang dihadapi Jerman saat ini, dan ancaman tersebut sedemikian rupa sehingga Reuters melaporkan pada bulan Juli bahwa Kementerian Dalam Negeri negara itu telah meningkatkan status keamanan Jerman dari tingkat ancaman abstrak menjadi tingkat ancaman tinggi. Dalam prakteknya, peningkatan ini berarti bahwa Jerman harus selalu memperhitungkan risiko serangan setiap saat, dan bahwa rencana untuk serangan-serangan ini sekarang sudah jelas terlihat, klaim Dobrin. Di sini kita melihat alasan sebenarnya Jerman di balik undang-undang barunya. Selama beberapa dekade, dinas intelijennya telah terhambat, memaksa mereka untuk bergantung pada sumber luar untuk sebagian besar informasi mereka. Jelas, pendekatan itu tidak berjalan sebaik yang dibutuhkan Jerman. Jika memang berhasil, maka negara itu tidak akan mencatat lebih dari 300 aksi sabotase dan ratusan ribu serangan siber dalam 1 tahun. Dan tentu saja tidak akan dengan senang hati menanggung kerugian ekonomi sebesar 230 miliar dolar akibat hal tersebut. Jerman tidak hanya ingin mencegah semua ini terjadi, tetapi juga secara aktif menghukum para pelakunya. Dengan demikian mengirimkan pesan bahwa Jerman tidak bisa diremehkan lagi. Namun masalahnya lebih dalam daripada itu. Ketika Jerman melihat semakin banyaknya kasus perang hibrida yang tercatat, Jerman tidak hanya melihat Rusia mencoba mengintimidasi dan membujuk. Jerman melihat adanya eskalasi, dan eskalasi itu membawa Rusia, Jerman, dan mungkin bahkan seluruh Eropa ke arah perang yang jauh lebih luas daripada yang saat ini berkecamuk di Ukraina.
Jerman sudah mengatakan hal ini di awal tahun 2026. Sebuah laporan yang bocor dan diliput oleh media United 24 pada bulan Januari yang telah disiapkan oleh Kementerian Pertahanan Jerman mencatat bahwa Berlin diperkirakan akan menjadi salah satu target utama pertama dari perang hibrida Rusia karena perannya sebagai pusat logistik utama NATO di Eropa. Selain itu, eskalasi perang hibrida ini juga bisa menjadi persiapan untuk konfrontasi militer di masa depan. Menurut dokumen tersebut, Jerman kemungkinan akan menghadapi drone bersenjata, serangan rudal jarak jauh, dan bahkan serangan oleh pasukan khusus setelah adanya serangan Rusia di sayap timur NATO. Singkatnya, Jerman semakin yakin bahwa perang akan segera pecah dan perang itu akan dimulai oleh Putin, sama seperti yang terjadi di Ukraina. Lanjut ke bulan Juni, peringatan masih terus datang dari Komando Militer Jerman. Kepala Angkatan Darat negara itu, Letnan Jenderal Christian Freudenthaler, telah menyatakan bahwa semua 32 anggota NATO sepakat bahwa Rusia mungkin memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan besar terhadap wilayah NATO pada akhir dekade ini. Itu memberi Jerman dan sekutunya batas waktu hingga tahun 2029 untuk bersiap menghadapi serangan semacam itu. Dan menghambat Rusia pada tahap awal melalui peningkatan kewenangan bagi dinas intelijen akan sangat membantu. Beberapa bulan kemudian, salah satu perwira militer terkemuka Jerman lainnya, Jenderal Carsten Breyer, mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Rusia secara sistematis telah menggunakan drone untuk menguji pertahanan udara Eropa dan menguji respons NATO. Kampanye zona abu-abu sedang diperkuat, ujar Breyer. Dan apa yang terjadi di Bandara Leipzig adalah contoh yang sempurna. Rusia menggunakan uji coba mereka untuk menyempurnakan taktik mereka dalam konflik di masa depan, tambah Jenderal Jerman itu. Para petinggi militer terkemuka Berlin tak mungkin bisa lebih gamblang lagi, seolah-olah mereka meneriakannya ke seluruh penjuru. Mereka percaya bahwa perang akan datang, dan taktik hibrida Rusia hanyalah permulaannya. Jerman harus siap untuk melawan ketika waktunya tiba, dan menangani apa yang sedang terjadi di wilayahnya saat ini adalah langkah kunci. Sekali lagi, semuanya kembali pada apa yang kami katakan di awal video. Bereaksi saja sudah tidak cukup lagi. Mengandalkan daya tangkal NATO juga tidak cukup. Untuk Jerman, pendekatan preemptif diperlukan untuk menunjukkan kepada Rusia bahwa mereka tidak bisa begitu saja meningkatkan eskalasi dan berharap tidak ada respons. Dengan asumsi parlemen Jerman mengesahkan undang-undang tersebut, undang-undang itu akan mulai berlaku pada suatu saat di tahun 2027. Lalu kita akan lihat bagaimana Putin merespons. Apakah dia akan mundur atau justru meningkatkan eskalasi lebih jauh? Itulah pertanyaan besarnya. Tapi semakin jelas bahwa tindakan Rusia yang terus-menerus memancing beruang NATO telah membuat beruang itu terbangun dan siap menggigit. Bukan hanya Jerman yang melakukan perubahan besar, Polandia juga bersiap mengambil langkah besar yang akan mengguncang Kremlin sampai ke akarnya. Apa langkah itu? Kamu bisa mengetahuinya jika menonton video kami. Tapi sebelum kami pamit, kami harap kamu menikmati analisis tentang undang-undang intelijen baru Jerman ini. Jika kamu suka, kenapa tidak berlangganan ke acara militer kami? Kami menerbitkan video seperti ini setiap hari. Terima kasih sudah menonton.